back to the fact kita di ODJ obrolan di luar J Coustic. Aduh, gimana sih pertama naik Pertamax naik. 16.250 kan? 16.250 terus habis itu dia Iya, aku tadi naik lagi. ngantri Pertalite jadi rame. Kau itu berapa banyak kita yang ngantri itu? Enggak ya, tadi aku lihat ya di pom bensin. Padahal nggak ngaruh juga ya. Pom bensin ini yang dekat rumahku Kupatan. Nah, Bukan Kupatan ini ya. yang ada hiu. Yang ada hiu. Ada hiu. Nah, itu pom bensinnya tuh sekarang gila Pertalite sampai padahal itu kan gede ya. Gede. Hampir Pertalite sampai pintu masuk. Sampai pintu masuk. Bahkan sekarang sampai tempat hiunya itu udah jadi siwet. Terlalu lama itu. Terlalu tidak mungkin itu. Terlalu jadi seaward gimana? Iya lah siwet. Seaward. Berapa stiker enggak? Mau tempel di mobil. Balik mobil gitu. Nah, katanya ini enggak ada seaward, adanya siwon. Siwon. Sorry. Nah, nah, memang efeknya itu, efek yang jelas terlihat menurutku ya adalah antrean pertama lebih banyak. Karena orang dulu kalau pertama harganya yang biasa ini yang sebelumnya yang 13,5 ya. Yes. Itu orang ini ramah ngantrinya pertama aja lah itu. Langsung pertama. Enggak, sekarang NMAX, PCX ngantrinya Pertalite. Bahkan ini juga elep juga. Pertalite. Antrinya di bagian motor. Bagian motor. Ini ngapain ini? Mahal. Katanya juga ini truk yang ngangkut Pertalite. Pakai Pertalite. Saking mahalnya gitu. Saking mahal Pertalite. Pertamina kemarin, apa ini Pak? Iya. Ada anak ibu-ibu naik ke truknya itu. Mau ngapain? Ngambilin Pertalite. Gini. Dia ciduk karena dia ngantri Pertalite. Kayak minyak tanah ya. Demikian. Saya pernah ngeliat sih yang ibu-ibu dia itu nyungkel kan, diambilin bensinnya. Aneh banget tau Bir. Ada orang kena musibah dia ambil keuntungan. Tapi 16.250 itu terlalu tinggi menurut Terlalu tinggi. Naiknya langsung 32%. Dan itu agak kaget juga tiba-tiba langsung antri semua. Panik buying. Enggak panik buying juga. Orang pindah ke Pertalite jadinya. Tapi langsung pada ngisi bensin. Hari itu. Iya, after pengumuman itu karena kan per 10 Juni itu katanya. Ngeliat story temenku ngisi bensin semua. Ya. Udah tapi jadi di Madura. Iya. Dia di Madura. Kok ngantri? Mana ada ngantri? Sama beli rokok dia. Kok sekali beli rokok? Bohong kamu. Sama dapat panter, beli panter kan. Kalau ke warung Madura, mesti dikasih orang panter ya, Pak. Sama torpedo apa? Aku pakai itu pernah kan dia ada es krim IC itu ya. Ada daging kurban. Ini berapa pantas? Yang puasa tuh. Lu kira edit. Dimasukin aja. Ini kan juga dalam bekulkas es krim itu ada kalau es krimnya jadi bau. Bau sapi. Oh ya, ini masuk makan es krim mos. Rasa abon. Aneh banget ya. Tapi ada yang mereknya ini loh, Joy Day. Iya, ada Joy Day juga tuh. Sama yang Jepang itu Pak. Ini Waka Ronde. Glico Wings. Glico. Waku. Waka Tobi. Dari awal udah. Jangan dong. Nah itu, apa tadi aku bilang? Pertamax. Kata orang Pertamax kita yang pakai motor Honda Beat yes. Ngaruh Pertamax Pak. Ngaruh Pak. Ngaruh. Nanti harga pasti naik Pak. Ini 3 minggu lagi dan berapa minggu lagi pasti naik lagi. Apalagi emang yang udah orang yang udah biasa pakai Pertamax turbo itu. Pertamax turbo. Pakai Pertamax turbo dia udah bingung lagi sekarang. Jadi itu Pertamaxnya sisa lebaran ya. Lebaran ya. Kan sisa lebaran turuan bodoh. Tempel. Turuan bodoh. Ada ini yang putri salju, ada yang kastengel ya. Mamping Purworejo. Nah itu pertama kamu kalau isi bensin pertama nggak motor bukan Supra nih. Supra Fit. Let's get it. Supra Fit kalau dimasukin pertama mogok nggak? Enggak. Aman dia. Malah udah serasa hedon banget gitu dia. Terlalu itu. Wah, aku jadi mabuk ini kalau bisa ngomong ya. Biasa bensin oplosan itu. Sekarang
Klimaks. Biasanya dia gas dikit itu, biasanya gas dikit cuma berapa kilometer per jam, terus langsung sekarang udah meningkat kayak nos ya, kayak pakai nos. Bahkan sekarang sampai motor lu nggak mau dinaikin lagi itu. Kenapa tuh? Gas sudi ya buat. Gue enak aja bokongmu yang untuk pertalite aja. Iya. Pertama nggak boleh pakai. Nggak boleh. Nah itu makanya sekarang tuh banyak yang pakai pertalite kan jadinya. Dan jadi orang pakai baru ini hari ke berapa nih? Hari ke 1 karena kemarin baru naik. Karena kan takut pertalite naik juga kan biasanya kan yang diumumin tuh awal-awal Pertamax juga kayak awal-awal kayak premium dulu. Awal-awal Pertamax dulu, nanti pertalite juga naik nih. Pertalite naik. Waduh, pertalite naik lagi dalam harga makin jelas naik. Makanya jumbo aja udah 4.000 sekarang. Kemarin kan banyak yang beli, banyak yang beli kayak pengepul gitu. Pengepul gimana? Yang biasanya mungkin 10.000 ya. Iya. Dia datang nih 1 juta Mas. Ini sih. Luper. Masa motornya Suprafit. Juta ini. Juta. Ngomongin. Panik buying. Karena memang efek dari dolar naik itu juga. Lah iya, orang pasti nimbun juga lah. Yes. Pasti ada yang nimbun. Karena pasti naik. Pasti naik. Tapi nggak tahu jaraknya berapa lama. Cuma kata Pak Purbaya. Yes. Purbaya itu katanya naiknya Pertamax ini nggak begitu ngaruh ke inflasi. Jadi nilai tukar rupiah tidak begitu akan naik lagi, tidak begitu akan mahal lagi. Dan katanya harga-harga nggak yang begitu ngaruh. Tapi efeknya dari Pertamax naik itu bisa pelan-pelan menjalar ke yang lainnya juga. Iya. Itu ada pengaruhnya juga nggak ke dirimu ketika membeli bensin gitu untuk awal-awal gitu kan? Nah, aku kan Pertamax juga jarang. Cuma aku tuh belakangan ini suka pakai Pertamax kalau aku keluar kota. Oke. Jadi kayak kita mau ke Bantul itu, aku kan Pertamax dulu. Pertamax. Karena ngegasnya enak kalau boncengan Pertamax dulu ya. Untuk motorku Honda Beat 2013. Joknya sobek. Nah, itu jarang diservis. Nah, helmnya apa helmnya? Helmnya bekas Gojek. Cat hitam dan bau pipis kucing. Spesifik ya. Nah, itu kalau jauh Pak, ke Jogja, ke Kulon Progo, itu enak gasnya kalau pakai Pertamax. Oh, pakai Pertamax gitu. Kalau pakai Pertamax enak gasnya. Dan harganya nggak terlalu jauh dari Pertalite. Jadi ya udahlah, nggak ngaruh-ngaruh banget, bagus juga. Sekarang aku nggak mungkin isi Pertamax kayaknya. Udah nggak mau. Solar. Juga solar. Nggak ini. Yang merah apa sih yang merah? Dexlite. Atau ini isi angin aja. Ini kecilok sama ini air diesel radiator. Waktu ada yang cuci motor paling. Air diesel. Panas. Gak tahu dia udah stres kali Pertamax naik ya. Belum naik tuh itu. Enggak, kemarin. Tapi emang apa ya? Dampaknya juga jadi makin rame gitu ya. Untuk yang dulu pom bensin sekarang tuh jadi makin rame banget. Bahkan kemarin kan aku di Caca bensin itu. Pom bensin itu Pertalite tuh gila-gilaan. Tahu nggak sih efek pas Pertamax itu rame, banyak yang bikin konten tentang Pertamax naik, yang disasar komentarnya ke siapa? Bahlil. MBG ya? Ngejek makan tuh bolu ketan. bolu ketan. Gila komentarnya ya. Tapi itu tidak mematikan anak-anak untuk menyanyi tentang MBG. Anakku setiap hari menyanyikan MBG. Adekku juga sering banget. Karena dia makan MBG di sekolah. Kalau nggak habis dia bawa, bukan nggak habis malah dia nggak dia makan, dia bawa kotak bekal, pulangnya bapaknya yang makan. Karena isinya Bahlil. Bukan bolu ketan. Bolu ketan Bogor. Lapis Bogor. Enak lagi itu. Enak loh baru lapis Bogor tuh. Iya, dan Alif juga enak. Gak terlalu suka ya kalau Alif. Sifon gitu. Tapi kalau dari bensin itu apa ya? Dampaknya itu juga banyak orang-orang jadi lebih sekarang tuh jadi pakar-pakar bensin gitu loh, ngerti ya? Mau pakar bensin gimana? Iya, ada orang yang ngelihat bensinnya, oh ini cukup bisa buat berapa kilometer gitu. Udah ngitung-ngitung 16.250. 16.250 cuma bisa berapa kilometer? Mending beli americano kopi kenangan. Itu bisa kita buat jalan kaki 5 km dan sehat. Dapat medali lagi. Dapat medali. 5K. Sama ini kan Davina Karamoy juga, sama Boy William. Tahu banget Davina Karamoy. Wah, itu orang pasti ramai tuh yang pengen nonton ini. Davina Karamoy. Sebelumnya kan Sarwenda, terus sekarang Sarwenda lagi bermasalah kan. Sarwenda sama Gisel. Ya, tapi tetap aja walaupun Sarwenda kamu bermasalah, masa Sarwenda lagi? Emang dia orang Magelang banget ya pemilih Sarwenda lagi. Udah kan ini dia udah menyerupai Pecin.
Apa? Aku pengen ngomong dicekal aja. Aku kasih banget kalau ngomong asal-asal kan. Tapi kamu udah lihat klarifikasinya Sarwenda? Udah. Kamu simpati sama Sarwenda? Kamu dari Ruben apa Sarwenda kamu? Aku veteran sih. Veteran Antolin. Dulu dianggap gay kan dia. Sama ini Jupiter Fortissimo. Sama Indra Bruggman. Ada klubnya itu, klub gay. Klub gay aku jadi gue semua sama Teddy. Simanjuntak kan. Simanjuntak. Teddy Syah. Jangan salah Mas, jangan salah. Salah lu. Tapi memang bensin itu juga gimana ya, jadi ibaratnya kayak bahan pokok juga gitu ya, kayak bahan pokok gimana sih? Awal-awal itu kan juga waktu bensin pertama Pertalite naik itu juga banyak bahan pokok yang naik juga kan, ngaruh-ngaruh juga ke kayak karena gitu. Kan Pertamax itu naik biasanya bensin, saya ingat tuh ya, Pertalite naik, Pertamax tuh langsung ikut naik, jadi kayak apa naik itu biasanya Pertalite dulu, tapi ini kan Pertamax dulu, kayaknya pernah juga Pertamax dulu, tapi setelah itu pasti Pertalite naik. Iya, Pertalite naik. Cuma kalau kebayangin Pertalite naiknya 32% juga ya, berarti sekitar 11.000 nanti naiknya. Aduh, mending di Madura. Mending Madura 12.000 sekarang. 12.000. Sama aja beli Madura nanti. Sama aja. Kita SPBU, Pak rokok Batang namanya. Panter. Beli es krim ada nanti. Lingkur kan. Lalu bisa. Lingkur di dalam. SPBU-nya ada sampo. Kenapa ya Madura tuh banyak sampo loh. Jadi background-nya lu. Ini kan mereka sering keramas juga. Ya sih, semua orang juga keramas juga. Jadi keramas. Ya kan biar sehat rambut mah. Dan memang benar kalau ada yang bilang orang Madura itu kalau kita datangi selalu nelfon lu ya. Iya. Selalu lagi telepon lo, Pak. Pakai bahasa Madura. Iya, dan kayaknya tuh teleponnya kayak kita ngobrol di kafe gitu lama banget gitu. Yes. Dia sambil nungguin orangnya. Jadi pas dia ngomong sama aku mau beli berapa, Pak? Itu orangnya di sini diam. Karena dia speaker padahal bentuk self healing paling ya. Apa? Self healing. Self healing apaan? Self healing. Oh, self healing. Self healingnya adalah ngobrol ya, sama kan dia nggak bisa ini keluar dari tempatnya kan. Oh iya, karena memang juga sana. Hiburannya cuma dikasih itu. PS5 di sana. Nanti bisa di-post. Aku dulu waktu makin kacau lagi. Waktu di Jambi itu kan ada rumah ada warung. Yes. Aku jaga warung pakai PS1 sambil main PS1, main Apesmo, main Digimon, main bola. Terus ada yang beli gitu. Ada yang beli ntar dulu. Penalti ya lagi penalti. Tapi kalau pernah masuk warung gitu kan. Di kulkasnya itu ada sayur banyak. Ada apa? Ada sayur. Jadi sayur bawang ada sayur. Mau beli teh gelas padahal. Teh gelas kelihatan ada bawang. Kenapa bolu sayur asam? Sayur asam. Aneh banget. Harusnya dibedain, Pak ya. Bedain. Terlanjur kayak emang di dalam nggak ada kulkasnya? Ya itu doang kulkasnya. Itu doang. Dia beli aja biar dapat kulkas gratis. Dapat gratis. Dia jualan aja biar dapat kulkas gratis. Makanya kan itu diisi kurban itu. Bikin kurban gitu, Pak. Biasa juga kadang ada, Pak. Kalau kita positive thinking ya. Yes. Dia punya kulkas, dia ikut kurban dapat daging banyak, jadi dimasukin kulkas udah nggak cukup lagi, jadi taruh dia di itu. Ya masa ngepul sih enggak sih, nggak mungkin kan. Tapi sebanyak berapa kilo sih? Tapi es krim biasanya, Pak, tempat es krim kan, itu kan ada raknya yang bisa diangkat. Yes. Daging kurban bisa masukin di bawahnya. Enggak, itu di atas ya. Barengan sama aku ini es krim Messi. Aku lihat ada konten kan ya, konten kreator itu dia ngambil di ini apa terenya itu ada mixum. Iya bener. Ini sembahnya ketawa. Gak gimana lucu banget. Iya ada mixum itu ya. Yang sembarangan nih kalau jual Aicha apa jangan sembarangan taruh gitu loh. Orang Aicha-nya. Iya bener. Dia pas ngisi stok. Tapi di Indomaret juga pernah ketemu aku, Pak. Apa? Pernah ketemu kayak apa, dia taruh di tempat es itu. Ya ini Indomaret Point dia. Bukan Indomaret Point apa? Point coffee-nya dia. Kopinya dia. Kalau itu udah diminum. Itu enggak masuk akal. Wah, ini kalau dapat orang surveyor ini marah pasti. Tapi kalau orang yang menilai-nilai itu ini
Is Dahlia. Terus akademi. Ini aja. Vildan. Terus tim penilaian datang tiba-tiba diam-diam. Apa sih inspektorat? Iya, surveyor. Kalau orang surveyor. Ini pengawas nih aku nih. Aku dibayar Supervisor. Aku dibayar secara independen, terus aku nyamar-nyamar untuk menilai secara objektif. Inspektor, inspeksi ya, inspektor, inspeksi daerah. Kayak yang inspeksi datang ke SpongeBob. SpongeBob. Inspeksi. Nanti dinilai gitu. Ya gitu loh. Tapi emang ini sih ya, apa namanya, dari bensin itu juga banyak yang kita pelajarin bahwa kita tuh nggak seharusnya bahwa di dunia ini semuanya akan berlalu gitu ya. Ini kita cuma ngomong bensin berlalu gimana? Kayak kita kan berpikir bahwa harga 10.000 seliter itu kan berpikir akan sampai 50 tahun ke depan kan. Ternyata kan enggak. Ternyata tidak. Jadi kan semuanya pasti berlalu. Kamu tahu nggak? Ya berlalu. Cuma kan ini naiknya tuh tinggi-tinggi loh sekarang Mbak bensin tuh. Iya. Terakhir zaman SBY ini naik 500 saja. Wah, itu dia protes besar-besaran. Demo. 500 merah, Pak. Terus promo waktu pas SBY mau nyalonin lagi, Demokrat bikin iklan diturun berapa kali? 2 kali 500 tuh turunnya. Sekarang naik 3.000, 4.000, hampir 4.000 naik. Karena udah capek. Udah capek gimana? Udah banyak masalah negara. Dari awal. Katanya 18.000 per dolar tuh nggak apa-apa, masih aman, kita masih ini. Ternyata dinaikin juga harganya. Nggak percaya aku sama Pak Purbaya. Apa yang stres katanya dia. Lagi stres sekarang. Terus saya stres. Mau diganti loh, Pak. Mau diganti sama Pak Purbaya itu bagus. Pokoknya Menteri Keuangan itu kita tuh bagus besar. Bagus. Katanya yang untuk dolar-dolar itu urusan BI, Bank Indonesia. Tapi orang nyasar ke Purbaya itu Menteri Keuangan. Jadi itu tetap katanya nanti saya koordinasi lagi sama Bank Indonesia atau gitu-gitu. Karena kan apa-apa sekarang memang yang kayak kreatif dan sebagainya itu kadang memang disalahkan ke menteri kan, karena semuanya padahal dikira menteri ngurusin semua. Padahal yang ngurus orang lain gitu. Nah, Bahlil nggak dikomentarin ya? Nggak ada itu. Dia komentar dikomentarin. Ya pokoknya dia nggak komentar terkait harga naik pertama. Gas dia. Iya, enggak. Belum ada. Belum. Enggak tahu ya kalau habis video ini itu mungkin ada. Habis video ini. Video ini upload mungkin ada. Video ini ngaruh banget ya. Ngaruh. Ya, pertanyaan terakhir nih. Kenapa ya kok naiknya tuh kok ganjil terus ya? Iya. Maksudnya naik itu ganjil enggak genap gitu. Kalau misalnya 16.25 Pro kenapa enggak 17.000 aja? Iya. Kenapa enggak 16.000 aja? 250 ini apa? Karena kadang kan orang sering meremehkan duit kecil, Pak. Tujuannya itu. Jadi orang kalau mau beli beli sebenarnya itu ya, kalau aku pernah nonton podcast atau apa ya, pokoknya kayak di Alfamart itu kan kenapa harganya nggak jarang ada yang genep, karena memang itu trik marketing, jadi biar seolah-olah orang bisa genepin itu. Ya pertama trik marketing itu kah? Ya sekarang kau mau ketika beli nih harganya 16.250 nih, kau bawa 16,5, kau mau berharap 50 rupiahnya balik? Iya. Mana ini? Orang gila. 250 balikin, Pak. Nah, itu 250 udah mungkin tetap digenepin 6,5 kan. Nanti mbaknya yang kebablasan gitu. 255. Balikin 245 saya balikin. Itu salah sendiri ngasih harga 250. Aku bawa duit 17.000 tak balikin 250 pun di 750 pun di mana yang apa yang ngisi masih training semua. Iya, masih training semua. Gimana ya Mas? Ini saya lebih gitu. Kau kemarin pas ngisi bensin training semua apa enggak? Enggak, udah yang pro. Aku kemarin training semua Pak itu, Pak. Dia udah langsung disuruh PLK itu. Baju hitam. Apa celana hitam? Baju putih, celana. Oh iya. Itu masih ramah. Kalau di pom bensin itu celana hitam, baju putih masih kayak selamat datang, mau isi berapa? Dari nol ya. Dari nol. Tapi kalau mas-mas yang disambung, pom bensin sambun, kalau isi sitnya. Sini enggak ngobrol sama aku enggak. Dari nol itu ya. Dari nol enggak ngobrol. Kayak udah sana sama koncone. Karena memang apa ya, kalau kayak gitu ngerasa ya udah job keseharianku ya, ngisiku untuk memberikan bensin aja, bukan untuk mendengarkan curhatmu sehari-hari. Tapi paling enggak ramah tuh nanya. Memang sih orang PBU nggak ada yang ramah untuk nanya-nanya ya, tapi lebih ke
lebih ke ya apa namanya dari nol yang ngasih tahu kita. Nah kalau yang pasti pas biasanya begitu. Tapi ada juga sekarang pasti pas juga gak peduli sama hal itu. Kalau ngomong-ngomong soal itu ya, keramahan itu ya. Tadi aku ke BCA tadi pagi. Aku ganti kartu, minta kartu baru, kartu kan hilang. Mbaknya tuh ada mau menunggu tuh. Kan dia punya kayak mesin ATM yang ngeluarin kartu baru. Jadi kayak ada mau menunggu loading itu langsungnya. Sibukannya apa Pak? Tiba-tiba banget aja, masing-masing banget aku bilang. Kayak dia pasti gak peduli dengan kesibukan aku loh. Karena gaji itu pengaruh. Masa gaji pengaruh gimana? Nah temanku yang dia di BCA nih. Terus habis itu saking ramahnya itu sampai bareng gitu sama nggak gitu. Beneran itu demi Allah. Nggak gitu Mas, demi Allah lagi udah ngomongin beneran itu, aku nggak bohong. Iya tapi bodo amat, aku juga nggak peduli aku. Itu yang jelas. Aku waktu ke BCA tadi minta kartu kan ada masa tunggu loading, tunggu aja udah diem. Nggak usah harus kayak sehari-hari nggak saya apa nah. Ya maksudnya apa gitu loh, maksudnya aku ya harus jawab ya YouTube. Oh YouTube ya Mas, udah selesai. Karena nunggunya itu cuma sebentar doang udah bisa gitu loh. Kemarin itu aku pas kesana itu juga ditanyain gitu langsung, Mama gimana kabarnya? Itu mantanmu berarti tanya. Iya baik, aku baik. By the way kamu kan gak pernah punya mantan ya? Iya sih. Itu siapa sebenarnya? Pegawai BCA itu. Pegawai BCA. Tapi aku nyaman sih, walaupun BCA motongnya beberapa ya. Terserah dia lah motong. Per bulannya gimana kartu gue ya. Treatmentnya bagus. Aku suka BCA. Ya, BCA terbaik. Hanya lebih baik dari harga Pertamax. Gak usah. Ya aku tadi sok-sokan tadi BCA aku bilang gini. Mbak, ini kartu BCA itu yang warna apa Mas? Yang warna biru Mbak tuh. Ini bisa dipakai luar negeri nggak Mbak? Soalnya aja tadi. Ini bisa Mas, bisa tuh. Mau pakai luar negeri kan ya Mas? Iya Mas. Jadi kayak aku walaupun aku perawakannya agak baju gua rada elek, tapi ketika aku bilang luar negeri kan kayak masih memang luar negeri gitu kan. Dia udah langsung excited tuh. Udah kayak lagi naiknya harga itu, naiknya harga Pertamax itu yang bilang kata orang nggak ngaruh, cuma ngaruh ke pengguna NMAX, PCX dan mobil-mobil mahal. Jangan salah sangka karena akan ngaruh ke harga-harga di sekitar kita. Salah satu contohnya harga apa Gilang? Teh jumbo. Es teh jumbo yang tadinya 3.000, 2,5 bersaing sekarang 30.000. Udah kayak es teh Indonesia dia. Terlalu tinggi. Udah es teh Indonesia awalnya karena Pertalite naik. Tadinya 3.000 ya? Tadinya 3.000 tuh. Jadi makanya yang sekarang 3.000 es teh desa. Ada desa nyusul ke harga 30.000, harga 15.000. Nanti yang es teh Indonesia udah naik ke harga yang 50.000. 50.000. Bisa 300.000 itu. 300.000. Kalau sama Cece. Cece apa? Ini apa pegawai es teh. Yang joget-joget di TikTok itu ada. Mana? Namanya Cece, Pak. Es teh kota. Es teh kota nih. Es teh kota jumbo. Yang mana sih Cece? Ada yang joget-joget di TikTok itu paling mantep itu. Yang ini yang ada konten orang kalau di kafe dikasih tip, jangan dikasih tip karena pasti dia harus joget. Teng Tapi bagus sih. Soalnya di ST Indonesia, ST kota itu juga konten-kontennya kayak gitu semua, juga semua. Aku lihat juga di Reels sekarang orang tuh kalau apalagi restoran ya, kafe itu semua kontennya tuh konten niru. Iya karena dia yang original. Ya karena udah masuk agensi lah. Masih gini kayak pakar digital marketing. Emang udah ada agensinya, jadi ngambil. Sekarang setiap kafe pakai agensi. Karena juga inspirasinya tuh ngambil yang luar negeri, Pak. Aku tahu yang jadi tuh biasanya kalau aku dapat konten yang lucu nih, pas aku scroll berapa kali muncul konten originalnya yang di Amerika. Karena Karena setiap mereka kan agensi itu kan ngurus banyak banget ya. Dalam arti ini kayak misalkan aku dari satu agensi itu bisa ngurus beberapa brand. Kayak misalkan sekarang roastery kan ya. Mungkin ada lagi nanti sore aku ngurus brand Pons gitu atau ngurus brand Cap gitu. Kaf gitu. Jadi memang mau nggak mau harus pakai konten yang sama gitu. Meniru ATM itu. Karena memang nggak mau pusing ya. Jadi penulis skrip susah Pak. Soalnya ini kan pertama plagiasi. Jadi kesana kayak nggak bisa bikin konten original gitu loh. Tapi ketika kita nanti bikin konten original, pasti diambil orang. Iya. Karena kalau sudah masuk sosmed dan viral, itu orang bebas niru. Udah jadi hak orang lain. Jadi hak orang lain gitu loh. Beda halnya dengan stand up comedy. Itu beda lagi karena stand up comedy itu kan udah
ciri khas orangnya tuh kan kelihatan gitu loh, personalnya tuh kelihatan. Makanya konten-konten lucu kayak sketsa itu gampang banget itu. Makanya kalau ada rencana mau comeback lagi kan ya. Siapa? Kau ya. Buat apa? Stand up comedy ya. Enggak. Tadi udah nyinggung-nyinggung ke situ loh. Enggak. Terakhir. Apa? Kira-kira prediksimu Pertalite naik berapa lama lagi sejak kita upload video ini? Paling lama sebulan. Sebulan. Nah, aku masih agak lebih lama. Kayaknya 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan itu berarti di September. Oke. Menurutku. Gak pengen ya sebenarnya ya. Iya, Karena naik semua harga nanti. Coffee shop ini harganya 28.000 nih kita beli. Aku beli pandan latte berapa kamu harganya? Sama 28. 28 juga. Pandan latte juga. Pandan latte juga. Berarti nanti pas kita kasih lagi 3 bulan lagi ini tutup. Jahat orang ngedoain diri sendiri orang. Harganya pasti 30-an, masih sudah 30-an. 38. Tapi Pak, pemerintah itu tanggung jawab kadang-kadang. Ini aku bisa bela dikit-dikit lah. Kalau kita naik harga, itu gaji naik. Kan gaji-gaji beberapa tempat kan banyak yang naik. Tapi tergantung wisatawan juga. Oh, wisatawan? Ya ini tempatnya destinasi wisatanya menjanjikan nggak gitu kan biasanya. Destinasi wisata daerahnya tuh itu Pemdanya tuh itu. Pemdanya, tapi kan kadang daerah gitu ada yang karena dia destinasi wisatanya tidak mencukupi, jadi kadang gajinya sama gitu. Oh iya, nggak ngaruh ya karena nggak ada traffic duitnya banyak. Ya itu mungkin kayak Banyuwangi, Ngawi. Ada di Canan loh wisata itu. Sekarang ada. COD. Dulu nggak ada. Tapi ya itulah. Terima kasih teman-teman dari Baik. Nggak ada.